Nah, setelah kita tahu prospek dari jurusan dan kampus yang kita inginkan, sebelumnya juga kita udah belajar, kita ini akan belajar apa saja di jurusan yang akan kita tuju. Nah, di sini saya akan coba berbagi kesempatan apa saja yang bisa kita peroleh di jurusan atau kampus yang kita tuju. Karena hal ini menurut saya jarang dieksplor oleh calon mahasiswa atau siswa SMA. Karena kalau kita kuliah itu bukan cuma datang ke kelas kemudian pulang, bukan hanya sekedar mendapatkan ilmu ya, bukan hanya sekedar cari nilai, tapi juga ada kesempatan-kesempatan yang bisa kita gunakan untuk mengeksplorasi diri kita. Nah, kesempatan-kesempatan ini yang menurut saya harus dicari tahu juga. Siapa tahu mungkin kalau kalian punya ya hobi atau ekskul yang pernah kalian ikuti ketika kalian SMA bisa dilanjutkan ke perkuliahan. Atau kalian menemukan klub-klub atau unit kegiatan mahasiswa dan juga ada banyak program yang coba saya ceritakan di bagian ini. Nah, mari kita lihat explore diri dari seorang mahasiswa itu apa saja ya pada saat dia masuk di jurusan atau kampus tertentu. Nah, jadi explore diri ini saya coba berbagi sebagai mahasiswa itu kita akan punya kesempatan apa ya. Nah, yang pertama itu adalah unit kegiatan mahasiswa. Nah, unit kegiatan mahasiswa ini adalah ya sebetulnya adalah ekskul ya. Jadi kalau di SMA itu namanya ekstrakurikuler, kalau di kampus itu namanya unit kegiatan mahasiswa atau yang biasa disebut sebagai UKM. Nah, ada apa saja? Saya akan coba berikan contoh dari kampus negeri yaitu ITB, kemudian dari Universitas Katolik Parahyangan ya. Nah, mari kita lihat page-nya ya. Nah, kalian mudah sekali untuk mencari informasi ini ya, halaman dari kegiatan mahasiswa apa saja yang ditawarkan oleh kampus atau jurusan yang ya kampus ya yang kalian tuju ya. Nah, sebagai contoh ini di unit kegiatan mahasiswa di Universitas Katolik Parahyangan ini adalah klub-klub ya atau unit kegiatan mahasiswa yang bisa kalian ikuti. Jadi dari mulai olahraga ada softball, ada tenis ya, kalian tinggal klik di situ. Kemudian ada basket yang cukup terkenal, nama timnya Alligator ya. Kemudian Listra, nah Listra ini tentang kesenian. Jadi kalau kalian punya hobi nari, mungkin nyanyi juga, seni dan gerak dan sebagainya kalian bisa ikuti ya. Kemudian ada URS itu Unpar Radio Station. Kemudian Korgala itu kalau kalian di SMA-nya pernah jadi EPMR ya. Nah, pernah jadi PMR, pernah jadi medik, kalau di kepanitiaan tertentu kalian bantuin di bidang mediknya. Nah, mungkin bisa dilanjutkan di sini ya. Lalu ada sepak bola, kemudian airsoft gun, ada media parahyangan, karate dan sebagainya ya. Bahkan ada capoeira ya. Jadi cukup unik ya untuk setiap unit kegiatan mahasiswa yang ada di Unpar. Nah, kalau kita lihat di ITB itu lebih banyak lagi. Jadi kalian bisa masuk ke km.itb, KM itu keluarga mahasiswa, itb.ac.id garis miring UKM ya. Nah, unit kegiatan mahasiswa itu cukup banyak. Jadi kalau kita lihat ada yang namanya rumpun agama ya. Nah, ini menarik ya kalau kita klik di rumpun agama ada cukup banyak pilihan ya dan tergantung kalian mau ya kalian punya agama dan kepercayaan apa ya. Untuk muslim itu ada Gamais, ada Katolik untuk KMK ya, keluarga mahasiswa Katolik, ada PMK ITB, kemudian ada Buddha ya dan ada Hindu ya. Jadi cukup beragam ya kalau kalian ingin ya sambil kuliah sambil memperdalam sisi spiritualitas kalian juga. Kemudian dari rumpun seni budaya ada pendidikan, kajian, media. Kalian tinggal klik saja olahraga dan kesehatan. Ini sangat banyak ya, ada bridge bahkan bayangkan ya, ada bridge ya. Jadi di sini saya coba berikan satu wawasan bahwa ada banyak hal yang bisa kalian explore dari segi hobi kalian ya. Jadi misalkan kalian punya hobi main kartu, bridge bisa, aikido bahkan ya, bela diri, taekwondo, wah banyak sekali ya. Nah, artinya unit kegiatan mahasiswa ini dapat kalian manfaatkan untuk memperdalam hobi kalian ya. Karena menurut saya minat bakat yang kita punya itu banyak dan gak semua minat dan bakat itu harus jadi karir ya. Bisa kalian lanjutkan dalam bentuk unit kegiatan mahasiswa ya. Yang kedua itu ada organisasi kemahasiswaan. Nah, di sini cukup menarik ya. Kalian mungkin tahu BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa. Itu seperti kalau di pemerintahan itu adalah pemerintah, kemudian ada MPR-nya ya. Lalu ada badan pengawasnya juga ya. Kalau kalian mungkin di SMP, SMA pernah jadi OSIS dan kalian ingin melanjutkan pengalaman organisasi, kalian bisa lanjutin di organisasi kemahasiswaan ya. Yang ketiga ini biasanya ada lomba ya. Nah, lomba ini cukup menarik karena beberapa lomba itu biasanya dijadikan ajang untuk perusahaan mencari calon pekerja ya. Jadi biasanya kalau ada lomba tertentu, ada perusahaan yang menyelenggarakan lomba tersebut. Nah, dia ingin memperoleh calon karyawan atau calon pekerja ya, calon eksekutif yang bisa sesuai dengan apa yang mereka inginkan ya.
Nah, yang keempat itu ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau biasa disebut sebagai MBKM. Nah, MBKM ini kalian punya kesempatan untuk magang atau kalian bekerja selama 1 semester. Jadi kalian totally disappear ya, atau menghilang dari kampus, kemudian kalian pergi ke perusahaan atau ke tempat yang menyediakan MBKM yang kerjasama dengan kampus yang tujuan kalian. Lalu kalian bisa belajar di situ. Bayangkan kalian pergi ke perusahaan, kemudian pulang bawa 20 SKS ya. Dan kalian bisa melakukannya lebih dari 1 semester. Ya, artinya kalau kalian sudah punya pengetahuan MBKM apa di kampus tersebut, di jurusan tersebut, kalian bisa merencanakan kehidupan kampus kalian seperti apa ya. Karena menurut saya kalau sudah masuk di kampus, kalian sudah harus punya rencana. Ada begitu banyak kesempatan yang bisa kalian ambil, tapi tentu saja kita nggak bisa ambil semua ya. Yang kelima itu adalah internship. Nah, kalau kalian mau masuk perusahaan tertentu ya, perusahaan-perusahaan yang cukup besar, startup dan sebagainya, kalian bisa lihat di web kampus dan jurusan kalian ini kerjasama dengan perusahaan apa ya. Jadi kesempatan ini cukup baik ya, karena saya banyak menemui mahasiswa-mahasiswa yang nggak sulit untuk cari kerja karena sejak mereka internship atau magang atau istilahnya kerja praktek, mereka sudah diminta untuk bekerja di perusahaannya ya. Jadi di semester 7 misalnya kerja praktek, lalu kalian sidang, dan pada saat kalian tugas akhir perusahaan tersebut sudah ya istilahnya mungkin DP-in ya. Artinya kalian sudah akan diterima di perusahaan tersebut, tinggal tunggu kalian lulus ya. Nah, yang keenam ini fast track, ini menarik ya. Jadi fast track itu S1 plus S2 ini hanya 5 tahun ya. Nah, kalian tinggal cari saja fast track ini ya. Jadi masuk ke websitenya, coba cari fast tracknya. S1 yang 4 tahun, S2-nya itu normalnya 2 tahun, kalian bisa ambil ini 4 plus 1 ya. Kok bisa sih hanya 1 semester di sini ya? Nah, karena pada saat kalian lancar untuk mengambil SKS yang ada di S1, kalian akan punya space di semester 7 atau 8 untuk mengambil mata kuliah S2 di jurusan yang sama ya. Atau ada juga, saya nggak tahu ya, mungkin ada juga fakultas yang menyediakan fast track di jurusan yang berbeda. Cuman saya belum temuin sih ya. Jadi kebanyakan itu adalah S1 dan S2 selama 5 tahun ya. Kalau mau di ITB juga bahkan ada plus S3 ya. Jadi kalau kalian memang mau jadi akademisi banget ya silahkan saja. Kayaknya plus S3 itu bisa ditambah cuma sekitar 2 tahun. Artinya 7 tahun itu kamu bisa S1, S2, S3. Wow ya. Dan saya ngelihat ada beberapa adik angkatan saya juga yang ngambil S1, S2, S3 kurang lebih 7,5 tahun ya. Jadi temannya ini masih kuliah, dia S1 karena terlambat, dia sudah S3. Can you imagine that ya? Luar biasa ya. Nah, yang ketujuh itu adalah student exchange. Nah, saya mau kasih lihat student exchange itu opsinya yang ada di Unpar ya. Jadi student exchange itu kalian bertukar, ya namanya juga student exchange ya, artinya bertukar pelajar di antara dua kampus yang memang punya kerjasama. Nah, saya akan berikan contoh untuk di Unpar karena yang saya punya pengalaman ya di Unpar ya, di kampus sendiri, dan saya sempat mengurus beberapa mahasiswa untuk student exchange ya. Nah, kalau kalian masuk di IO itu adalah internationaloffice.unpar.ac.id, kalian bisa lihat ada program yang namanya outbound ya. Jadi outbound itu adalah saya adalah mahasiswa Unpar yang ingin sekolah di luar negeri ya. Nah, kita lihat kalau saya klik join now atau saya mau lihat partnership juga ya. Ini partnership sepertinya ini membuka kesempatan ya untuk kampus luar mau kerjasama dengan Unpar ya. Nah, untuk outbound ini cukup menarik ya. Jadi kita bisa pelajari syarat-syaratnya. Artinya kalian akan punya kesempatan untuk belajar di luar negeri. Kalau nggak salah dulu sempat saya ngurusin yang sampai 2-3 bulan ya. Jadi 2-3 bulan ya. Nah, contohnya di sini ada short term program, kemudian ada semester base ya. Short term program itu kalau nggak salah sangat pendek ya. Jadi short term program itu rasanya hanya 1-2 bulan ya, dan di sini ada banyak syaratnya ya. Sebagai contoh, basic requirement-nya mahasiswa aktif, kemudian IP-nya cukup 2,75 ya untuk short term ya. Lalu TOEFL-nya, kemudian ada Duolingo ya, menarik ya. Ini ada syarat untuk Duolingo ya. Kemudian isi form aplikasi, kemudian apply ya. Dan kalian bisa dapatkan begitu banyak program yang menarik ya untuk kalian dapat pengalaman belajar di luar negeri. Yang semester base itu artinya 1 semester ya. Jadi 3-4 bulan. Nah, kalian bisa ngikutin semua prosesnya dan ada banyak kesempatan yang bisa kalian ambil ya. Nah,
yang saya lihat di beberapa mahasiswa yang saya urus waktu itu, ada yang pernah saya urus ke Korea ya, ke 2 kampus di Korea, Inha dan Hanyang kalau nggak salah. Kemudian ada yang ke Hokkaido juga ke Jepang ya. Jadi kesempatan-kesempatan seperti ini yang menurut saya bisa membedakan kalian dengan mahasiswa lain. Jadi bayangkan kalau kalian masuk di satu jurusan, mahasiswanya banyak, apa yang membedakan kalian dengan mahasiswa yang lain ya. Nah, salah satunya adalah explore diri ini ya. Yang kedelapan itu adalah exposure dengan dunia usaha. Ini mirip dengan internship ya. Artinya kalau misalkan jurusan kalian itu punya banyak kerjasama dengan dunia industri. Jadi para eksekutif atau ya para misalnya orang-orang yang staf ahli ya yang ada di perusahaan itu ngasih kelas ke kelas kalian. Itu menurut saya adalah salah satu hal yang bisa kalian explore juga. Ya, jadi yang ngajar di kampus kalian, di jurusan kalian itu bukan cuma dosen, tapi praktisi. Nah, kalau kalian punya proximity dengan praktisi ini, artinya bisa nanya, kalian dengar apa yang ya sharingnya dia ketika bekerja di perusahaan atau sebagai wira swasta ya. Kalian bisa dapatkan insight yang sangat banyak ya. Nah, itu yang explore diri ya. Jadi jangan cuma sekedar belajar aja ya, kupu-kupu ya, kuliah pulang, tapi kalian bisa explore diri kalian ya. Nah, itu adalah tentang explore diri. Nah, kemudian di video selanjutnya kita akan belajar kita akan mengalami apa ya. Ini bicara soal vibes, atmosfer dan sebagainya. Oke. So, sampai ketemu di bagian yang selanjutnya.